Halo Balikers Warriors. Selamat datang di Pasti Podcast Aksi Siswa Berprestasi. Dan selamat datang di Radio Your Space to Shine. bersama aku Freya. Dan aku Caroline. Nah, Mbak Wikarsu, hari ini kita bakal bahas tentang sesuatu yang penting banget nih di zaman sekarang. Apa tuh, Frey? Tentunya tentang teknologi. Dan gimana cara kita tetap literat di era digital sekarang. Yap, bener banget Balikers. Jadi kali ini kita bakal bahas materi gimana caranya teknologi bisa jadi booster buat masa depan dan juga prestasi. Bukan buat cuman hiburan aja. Tapi santai, materi kali ini kita bakalan bahas lebih santai ala kita berdua. Oke, Lin, udah siap? Tentunya dong. Yuk kita mulai. Let's get started. Proses. Lin, kamu udah lihat belum sih postingan orang-orang yang banyak banget karena mereka ikut trend dance lagu dari Harsu Words itu? Oh, aku tahu banget sih. Itu emang sering banget lewat di FYP aku. Apalagi kayak aku tuh mikir mereka tuh kayak kreatif banget kan, kayak unik gitu dance-nya. Iya, bener banget. Tapi gara-gara keseringan lihat video itu, aku tuh jadi kepikiran satu hal. Apa tuh? Kita kan biasanya tuh main game, scroll TikTok, itu kan Benar. sampai berjam-jam gitu ya. Iya. Dan orang tua kita sering bilang, hati-hati, kamu jangan main HP sering-sering. Nanti otak kamu tumpul. Atau yang kayak brain rot gitu loh. Iya sih, stigma itu tuh emang kuat banget di lingkungan kita. Nah iya Lin, tapi anehnya nih ya, Iya. ada tahu anak-anak yang sering scroll TikTok, main game, saya berjam-jam tuh kayak kita. Tapi dia itu tetap berprestasi. Tapi bener tau, aku kemarin tuh lihat ya, ada berita 6 siswa SMA di Jakarta yang baru aja menang medali emas. Wow. Keren banget kan? Mereka pakai AI buat ngebantu para tunanetra. Kayak keren banget gak sih pakai teknologi tapi positif gitu. Iya, keren banget. Tapi ya kita nggak bisa tutup mata lah, Lin. Karena waktu itu tahu nggak, aku pernah baca berita ada 3.000-an anak remaja di Jawa Timur yang mereka harus masuk rumah sakit buat ikut terapi kecanduan. Wow, Jadinya 3.000 ya? 3.000 banyak banget kan? Jadi Iya. kontras banget gitu loh. Ada yang dapat prestasi, ada juga yang sakit. Nah, makanya sobat, kali ini kita bakal bahas 3 hal penting. Yang pertama, kebiasaan scroll kita, dan gimana caranya kita berpikir kritis agar nggak kemakan hoax. Lalu yang ketiga, gimana caranya kita nyontek prestasi dari kakak-kakak tadi. Iya, biar nggak cuma dapat brain rotnya, tapi juga dapat manfaatnya. Yuk kita mulai. Ketika kamu scroll, informasi apa yang sering kamu cari? Biasanya sih informasi tentang matematika, tentang IPA. Sebenarnya saya jarang sih kalau mencari informasi seperti itu. Kadang informasinya sendiri yang datang ke saya dan informasi tersebut ada banyak jenisnya gitu. Biasanya cara untuk bermain catur. Biasanya aku cari rekomendasi buat beli buku-buku. Di Radio Your Space to Shine. Nah, dari video tadi nih, Frey, jujur aja ya, kadang tuh kamu ngerasa nggak sih kalau kita tuh kadang scroll tapi bukan karena butuh. Iya bener banget Lin. Aku tuh biasanya scroll, main game sampai berjam-jam itu rasanya kayak gak ada manfaat sama sekali sebenarnya. Iya kan, dan yang lebih parahnya lagi, kadang tuh kita kayak nggak inget apa aja yang kita scroll tadi. Iya kan? Dan untung aja dari hasil wawancara mereka itu bener-bener kayak nyari informasinya tuh keren banget. Mulai dari Iya. belajar matematika, Bener. IPA, bahkan sampai politik. Iya, sampai tadi tuh kita ada yang wawancara anak, mereka tuh ngeliatnya tutorial bermain catur itu kayak jujur aja bermanfaat ya, dan pastinya juga bisa buat nambah pengetahuan. Nah, dari kebiasaan scroll kita jadi sering banget dapat berbagai informasi. Tapi Lin, masalahnya nggak semua informasi itu kita dapat pahami dengan benar. Makanya, Frey, di sini penting banget yang namanya berpikir kritis. Kamu biasanya membandingkan informasi tersebut dengan informasi yang lain atau menelan langsung? Biasanya sih ya nyari dulu ini valid atau enggak, ini terbukti benar atau enggak, langsung aku masukin ya enggak. Biasanya saya cari sumber lain dulu ya. Bisa dari mungkin website-website atau akun-akun sosial media lain yang membahas berita yang sama.
Membandingkan dengan hal yang lain seperti cara bermain profesional untuk bermain catur. Aku coba cari review-review lain dulu, tapi kalau misalkan buku itu atau aku langsung ambil sih. Sebutkan satu contoh informasi yang kalian cari tahu di sosmed yang bisa menambah pengetahuan. Itu matematika sama IPA biasanya sih ya, rumus-rumus matematika kan banyak tuh rumus-rumus matematika, jadi ya banyak hal yang harus aku cari. Di IPA juga banyak. Ya udah. Tentang isu-isu politik dari luar negeri, dari media-media seperti CNN dan sebagainya gitu. Hanya catur dan matematika. Aku sempat waktu itu nyari ini apa namanya, review bukunya karyanya Armara Hair, itu dia punya series keluarganya gitu, dan aku dapat beberapa tema-temanya itu mengusung tema kekeluargaan, jadi itu kayak menambah pengetahuan buat aku untuk lebih menghargai keluarga dan hubungan oleh sesama manusia. Nah, Frey, dari pertanyaan kedua tadi, jujur aja nih ya, kan di situ kan ada pertanyaan, gimana kamu menelan atau menerima informasi? Itu kayak langsung menelan atau cari sumber lain. Nah, jujur aja aku mau nanya ke kamu, kalau kamu tuh gimana sih? Kalau aku ya, Iya. kalau aku itu tipenya kalau bisa dapat informasi nih, aku tuh kan nggak biasa nyari informasi langsung gitu kan, Iya. biasanya lewat FYP aku gitu. Jadi misal kalau muncul aku baca dulu sampai terakhir, habis itu aku cek di pencarian TikTok, aku masukin kata kuncinya gitu. Habis itu baru aku cari, oh ternyata kayak gini beritanya, benar atau salah. Oke, jujur kalau misal aku tuh tim yang kalau cari informasi lebih lanjut itu kayak menarik aja. Iya, berita yang menurut aku kayak, oh seru nih kalau dilihat langsung atau kayak dicari lebih lanjut. Tapi kalau sebenarnya nggak menarik, ya nggak aku lihat lagi. Oh, kamu tipenya gitu. Iya, aku juga penasaran, Frey. Sebenarnya informasi yang FYP di kamu tuh apa aja sih? Bisa nggak sih nambah pengetahuan? Informasi ya, kalau Iya. misalnya di FYP aku ya, informasinya tuh seringan tuh namanya cyberbullying. Mesti kamu tahu kan ya cyberbullying? Tahu ya? banget. Salah satu contohnya kemarin sering banget lewat di FYP aku itu masalah tentang bully verbal yang di kampus UI itu, yang di WA itu. Oh iya, aku tahu itu sering banget lewat FYP aku. Nah, kalau informasi dari aku, kalau aku yang bermanfaat itu tuh sebenarnya informasi tentang politik. Aku tuh kayak nggak tahu kenapa seru aja gitu ngelihat politik yang lagi memanas-manasnya gitu sekarang gitu. Nah, terus Frey, fun fact-nya nih ya, ternyata aku kemarin pernah ngedengar 65% dari sekolah kita itu tuh menggunakan HP bukan buat berliterasi, tapi malah buat hiburan aja. Nah itu masuk setengah lah ya, udah masuk setengah loh. Iya, kan? itu kayak lebih banget dari setengah kan. Nah, jadi di sini tuh ngebuktiin nggak sih kalau semisal literasi di sekitar kita tuh sebenarnya lemah banget. Lemah banget. Iya kan. Nah, terus aku kemarin juga searching gimana caranya biar literasi itu semakin meningkat. Nah, jadi yang pertama cara itu memanage waktu. Kita menggunakan waktu luang untuk melakukan hal-hal yang menarik. Misal atau kayak hal-hal yang menarik tapi bisa menambah pengetahuan. Yang pertama tuh membaca jurnal sekitar 10-15 menit itu bisa. Terus atau kayak 10-15 halaman. Itu bisa aja gitu. Itu sangat disarankan karena menambah pengetahuan gitu. Nah, kalau menurut kamu manage waktu atau kayak ngambil waktu dikit ini yang waktu luang itu buat berliterasi, menurut kamu susah tuh nggak sih? Kalau tipe aku ya, itu susah banget, Lin. Iya kan, susah banget. Sebagai contoh, kalau misalnya kata kamu kalau ada luang waktu kan kita baca informasi yang benar Iya. atau baca jurnal. Sedangkan aku kalau misalnya ada waktu itu kayak bawaannya tuh pengennya malah scroll yang kayak ya udah scroll aja gitu, nggak tahu keluarnya apa Bener sebenarnya. banget kan. Jadi buat Boykers Warriors di rumah sebenarnya memanage waktu itu memang susah banget ya. Apalagi pakai waktu luang buat yang hal yang bermanfaat kayak berliterasi itu tadi. Tapi jangan khawatir, itu bisa dilatih secara terus-menerus. Jadi pelan-pelan aja, jangan kayak langsung 20 menit baca jurnal. Itu kayak memang bikin otak kita makin stres. Gak kerasa gak sih, Frey? Kita udah
ngobrol gini yapping lama banget di sini. Tapi yapping kita bermanfaat kan pastinya. Iya kan, nggak kerasa tuh lama banget ya. Bener banget. Nah, buat Loikers Warriors di rumah, jangan lupa terapin solusi yang udah kita kasih ke kalian tadi. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian nih yang biasanya kerjanya cuma scroll, kalau ada waktu luang scroll, dikit-dikit Iya scroll. bener banget. Kayak jadi ngedengerin podcast kita itu juga ada manfaatnya loh. Nah, Loikers Warriors, jangan lupa untuk saksikan episode berikutnya dari Pasti Podcast Aksi Siswa Berprestasi di Radio Your Space to Shine. Bye.